Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang solih-solihah. Semoga kita semua masih tetap diberikan kesehatan sehingga tetap semangat belajar demi meraih cita-cita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga cita-cita yang kita inginkan dapat terwujud. Kita awali dengan membaca basmalah. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan pada desimal. Tak kenal maka tak sayang. Tahukah teman-teman tentang sejarah desimal? Ternyata ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi adalah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan 0 sebagai nilai tempat dalam basis 10. Sistem ini disebut sebagai sistem bilangan desimal. Generasi Al-Khawarizmi selanjutnya adalah Al-Kashhi yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teori pecahan desimal. Sistem angka desimal yang dikembangkan oleh Al-Kashhi ini nantinya menjadi dasar pengetahuan untuk mempelajari komputer digital. Nah, kiranya teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih generasi penerus Al-Khawarizmi atau generasi penerus rebahan? Itu semua tergantung pada kalian. Jika teman-teman ingin menjadi generasi penerus Al-Khawarizmi, yuk simak materi tentang pecahan desimal kali ini. Masih ingat tentang prinsip pembulatan yang kemarin? Angka 5 ke bawah yaitu 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan ke bawah. Sedangkan angka 5 dan bilangan di atas 5, 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas. Kita review kembali, ulang kembali tentang nilai tempat. Di sini ada angka 123,456. Kita awali dari 1 menempati nilai tempat ratusan, 2 puluhan, 3 nilai tempatnya satuan, 4 nilai tempatnya persepuluhan, 5 nilai tempatnya perseratusan, dan 6 nilai tempatnya perseribuan. Nah, kita harus hafal tentang nilai tempat pada pecahan desimal, yaitu persepuluhan 1 angka di belakang koma, perseratusan 2 angka di belakang koma, dan perseribuan 3 angka di belakang koma. Itu nantinya akan memudahkan kita dalam memahami pembulatan pecahan desimal. Kita mulai dari pembulatan desimal kesatuan terdekat. Caranya bagaimana? Perhatikan angka di sebelah kanan satuan, yaitu persepuluhan. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, 1, 2, 3 maupun 4, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya adalah 3,27 dibulatkan ke satuan menjadi, kita perhatikan nilai tempat satuan. Nilai tempat satuan itu angka berapa? 3, 2, atau 7? 3. Setelah itu perhatikan angka di sebelah kanan satuan, yaitu persepuluhan yang 1 angka di belakang koma. Ternyata angka persepuluhannya 2 dan 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, aturannya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan, berarti sebelah kanan pembulatan kan pembulatannya kesatuan, berarti sebelah kanan satuan persepuluhan. Kita coret angka di sebelah kanan satuan, yaitu persepuluhan. Nah, karena ini tidak hanya persepuluhan yang di belakang satuan, ada persepuluhan dan perseratusan, maka kita coret semuanya. Kita ganti 0, sedangkan angka pembulatannya tetap 3. Kita kasih simbol sama dengan kalau angkanya masih sama ya. Jadi 3,27 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Berikutnya, bagaimana pembulatan desimal ke satuan terdekat jika angka persepuluhannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Kita langsung kepada contohnya, misalnya 3,72 dibulatkan ke satuan menjadi berapa? Perhatikan nilai tempat satuan. Satuannya 3. Kemudian kita perhatikan angka di sebelah kanan pembulatan. Pembulatan kesatuan berarti di sebelah kanan satuan ada persepuluhan.
persepuluhan. Ini ya, persepuluhannya 7, satu angka di belakang koma. Ternyata 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Caranya kalau dibulatkan ke atas, bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0. Sebelah kanan pembulatan di sini ada 2, yang mana yang dicoret? Ya dicoret semua, baik itu persepuluhan maupun perseratusan. Kalau di sebelah kanan pembulatan hanya ada satu angka, ya dicoret 1 saja. Berarti perseratusan dan persepuluhan 7 dan 2 kita coret, kita ganti 0, sedangkan angka pembulatannya ditambah 1. Nah, ini berarti 7 dan 2, persepuluhan dan perseratusan kita ganti 0, sedangkan satuannya kita tambah 1, sehingga 3,72 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Selanjutnya bagaimana pembulatan desimal ke persepuluhan? Persepuluhan satu angka di belakang koma. Caranya sama, perhatikan angka di sebelah kanan persepuluhan, kanan soal, yaitu perseratusan. Jika angka perseratusannya kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya adalah 3,72 dibulatkan ke persepuluhan menjadi berapa? Kita perhatikan persepuluhannya. Persepuluhannya yang mana? Angka persepuluhannya yang mana ini? 3, 7 atau 2? 7. Setelah itu perhatikan sebelah kanan persepuluhan. Berarti perseratusan, 2 angka di belakang koma, 2. Karena 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan kita ganti 0. Berarti kita coret, kita ganti 0. Sedangkan angka pembulatannya dalam hal ini persepuluhannya tetap. Jadi 3,72 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Jika angka perseratusannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya 3,76 dibulatkan ke persepuluhan. Persepuluhan itu berarti satu angka di belakang koma. Dalam hal ini persepuluhannya 7. Perhatikan angka di sebelah kanan 7, sebelah kanan persepuluhan, perseratusan, 2 angka di belakang koma, 6. Ternyata angka perseratusannya 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, bagaimana? Kita coret angka di sebelah kanan persepuluhan, yaitu perseratusannya kita coret, kita ganti 0, sedangkan persepuluhannya ditambah 1. Jadi 3,76 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,8. Berikutnya adalah pembulatan desimal ke perseratusan. Caranya bagaimana? Perhatikan angka di sebelah kanan perseratusan, yaitu perseribuan. Perseratusan itu masih ingat letaknya di mana? 2 angka di belakang koma, sedangkan perseribuan 3 angka di belakang koma. Jika perseribuannya atau 3 angka di belakang koma angkanya kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3 maupun 4, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 3,752 dibulatkan ke perseratusan menjadi, perseratusannya yang mana? Kita perhatikan perseratusannya 3, 7, 5 atau 2. Perseratusan 2 angka di belakang koma berarti 5. Setelah itu, setelah kita tahu perseratusannya 5 di sebelah kanan perseratusan, berarti perseribuan berapa? 2. Ternyata perseribuannya 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, bagaimana? Angka di sebelah kanan soal atau di sebelah kanan pembulatan, dalam hal ini di sebelah kanan perseratusan, yaitu perseribuan, berarti 3 angka di belakang koma kita coret menjadi 0. Sedangkan angka pembulatannya yaitu perseribuannya tetap
tetap. Jadi 3,752 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 3,75. Terakhir yaitu pembulatan desimal ke perseratusan jika angka per seribuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8 maupun 9, maka dibulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Contohnya adalah 3,725 dibulatkan ke perseratusan menjadi, kita perhatikan angka perseratusannya 2. Setelah kita perhatikan angka perseratusannya 2, di sebelah kanan 2, yaitu perseribuan ada angka 5. Ternyata 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, bagaimana caranya? Kita coret angka di sebelah kanan perseratusan, berarti kita coret angka 5, kita ganti 0, sedangkan perseratusannya ditambah 1. Jadi 3,725 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 3,73. Terima kasih sudah menjadikan video ini sebagai bahan dan materi untuk belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.